di sini saya akan menjelaskan kepada Anda bahwa ada dua cara untuk hidup. Perhatikan baik-baik. Di sini yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan menciptakan dunia, dan setelah menciptakan dunia, Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia agar manusia ini berkuasa di dunia di bawah otoritasnya Tuhan. Itu terdapat dari Wahyu 4 ayat 11 yang berbunyi, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu ini semuanya itu ada dan diciptakan." Namun, apakah hal ini terjadi untuk sekarang ini? Pada nyatanya tidak. Manusia menolak otoritasnya Tuhan dan ingin memerintah sendiri. Namun pada akhirnya mereka gagal untuk mengatur dunia dan untuk mengatur diri mereka sendiri. Itu terdapat dari Roma 3 ayat 10-12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Atas pemberontakan manusia ini, Tuhan memberikan hukuman terhadap manusia. Hukuman untuk manusia adalah mati. Itu terdapat dari Ibrani 9 ayat 27 yang berbunyi, "Sama seperti manusia telah ditetapkan untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dia." Tapi Tuhan tidak berhenti sampai di sini saja. Atas pemberontakan manusia ini juga, Tuhan memberikan Yesus untuk dunia. Yesus yang taat di bawah pemerintahan Tuhan, dia harus menanggung segala kesalahan hukuman manusia sehingga manusia mendapatkan pengampunan. Itu terdapat dari 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati hanya satu kali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh. Dan tidak juga berhenti sampai di sini, Tuhan juga membangkitkan Yesus agar Yesus berkuasa untuk seluruh dunia. Kebangkitan Yesus yang mengalahkan maut memberikan kita kehidupan yang baru dan pengharapan yang baru. Karena itu terdapat dari 1 Petrus 1 ayat 3 yang berbunyi, "Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan." Jadi saudara-saudari, inilah dua cara untuk hidup itu. Yang pertama, kita hidup dengan berkuasa sendiri, dan kita tahu bahwa ketika kita ingin berkuasa sendiri, hasilnya adalah kematian dan penghakiman. Dan cara hidup yang kedua yaitu kita membiarkan Yesus, kita menerima Yesus dan membiarkan Yesus yang berkuasa di dalam diri kita. Dan kita tahu ketika kita menerima Yesus, yang kita dapatkan adalah hidup baru, pengampunan, dan hidup yang kekal. Itu terdapat dari Yohanes 3 ayat 36 yang berbunyi, "Barang siapa percaya kepada anak, ia akan beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya." Jadi saudara-saudari, cara mana yang Anda inginkan untuk hidup? Jika Anda memilih cara yang kedua, maka ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yaitu yang pertama, kita harus berbicara kepada Tuhan, yaitu berdoa. Doa untuk menerima Yesus di dalam hidup kita. Doanya contohnya seperti ini. "Tuhan, kami tahu kami tidak layak, kami tahu kami berdosa, kami tahu kami tidak layak untuk memperoleh
Engkau berikan kepada kami mau menerima pengampunan daripadamu, menerima kemenangan yang daripada Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Dan cara yang kedua yang perlu kita lakukan adalah taat kepada Yesus, dan yang ketiga adalah percaya kepada Yesus. Sekian doa untuk hidup.